Baik, selamat pagi. Di sini saya dengan Don Bosco Presbosenda RP 23/2021-024 ingin mempresentasikan evaluasi tengah semester, yaitu ada 3 yang akan dibahas, yaitu sensor dan resolusi, D citra digital dan OIF, C pengelolaan citra. Next, A1, yaitu di soal nomor A1 itu perbandingan sensor optik dan sensor radar SAR. Ada aspeknya itu prinsip kerja, siang dan malam, kondisi cuaca, informasi dihasilkan, contoh satelit, sensor optik, itu contohnya mendeteksi energi matahari, prinsip kerja ya, yang dipantulkan oleh permukaan bumi pasif. Sensor radar, SAR itu memancarkan gelombang mikro sendiri dan merekam sinyal balik aktif. Siang dan malam itu aspeknya siang malam hanya siang, hari, butuh cahaya matahari di sensor optik itu. Lalu sensor radar, SAR, siang malam aktif, tidak butuh cahaya dia. Kondisi cuaca, tergantung awan asap kabut, itu sensor optik ya. Sensor radar tuh menembus awan, hujan ringan dan asap. Sensor optik itu warna tutupan lahan, vegetasi, reflektasi. Di sensor radar, struktur permukaan kembali, kelembapan tanah. Contoh satelit itu Landsat 8 atau Landsat 9, Sentinel-2. Kalau untuk sensor optik, kalau sensor radar itu Sentinel-1, Alert Pulsar, dan Terasar X. A2, 4 jenis resolusi citra. Resolusi citra 4 jenisnya itu dibagi, yaitu resolusi spasial, yaitu resolusi spasial, resolusi radiometrik, resolusi spektral, resolusi temporal. A3, pemilihan satelit untuk pemantauan kebakaran hutan. Itu ada 2, yaitu Sentinel-2 A dan B, atau MODIS, Terra dan Aqua. Sentinel-2 itu terdiri resolusi spasial itu 10-60 meter, tergantung band. Dan resolusi temporalnya 5 hari, itu 2 satelit. Bahan kebakaran, SWIR atau B11, 1,6. Yaitu deteksi titik api kurang optimal, tidak ada band thermal. Tutupan area kebakaran, sangat detail, NRB dan DNBR akurat. Kalau MODIS, yaitu 200 sampai 1000 meter, 250 sampai 1000 meter. Resolusi temporal itu 1 sampai 2 hari. 4 kali hari. Bahan kebakarannya itu di band 21 atau 22 dan band 31 atau 32. B1, histogram dan frekuensi kumulatif dan presentasi. DN pixel. Ya, berikut adalah hasil. Posisi 30 itu posisi presentil ke 30 atau P30. Posisi sama dengan 30% kali 40 sama dengan 12. Nilai ke-12 jatuh pada kelas TN50. DN50 ini ya. Frekuensi kumulatif sampai dengan DN50 sama dengan 13. Berarti P30 sama dengan DN50. Berarti DN50 ya. Dan pixel. Persentil ke-70. Posisi 70% kali 40 sama dengan 28. Nilai ke-8 jatuh pada kelas DN100. Ini contoh DN100.
Next, B2, komprehensif format BIP dan ke BSQ. Data BIP urutan pixel B1, B2, dan B3 per pixel ya. Ini data. Konfigurasi band tersimpan secara penuh sebelum band berikutnya. Contohnya 10, 40, 10, 40, 70, 15, 45, 75, 17, 47, 77. Penjelasannya itu seperti berikut. BSQ band sequential. BSQ menyimpan seluruh pixel band 1 terlebih dahulu, lalu band 2, dan seterusnya. Urutan memori B1, R1, C1, band 2, band 1, R1, C2, band 1, R3, C3, B2, band 2, R1, C1, dan seterusnya. Ya, terusnya. Next. Optimum Index Factor OIF B3 ya. Kombinasi band 1 dan 1, 2 dan 3. Ini diketahui rumusnya seperti ini. Rumus ya, seperti inilah hasilnya. True color dan flash color composite kombinasi band 8 sama 9 ya. True colornya itu menggunakan band yang sesuai dengan mata manusia, merah, hijau, atau biru. Flash color menggunakan band di luar spektrum kasat mata, mist, inframerah untuk seluruh RGB. True color composite, Landsat 8 atau Landsat 9, band 4 merah dan band 3 hijau dan band 2 biru. Flash color composite, Landsat 8 atau 9, band 5 near, band 4 merah, band 3 hijau. Flash color vegetasi. Kegunaan True color composite, kegunaan visualisasi alami, tampil mirip foto udara, mudah dipresentasi. Kegunaannya juga untuk flash color composite menonjolkan objek tertentu yang tidak terlihat di true color. True color composite interpretasi vegetasi hijau, air biru, gelap permukaan abu-abu, air biru gelap, pemukiman abu-abu. Flash color composite itu interpretasinya itu vegetasi merah terang dan seterusnya itu. C1, 3 jenis kesalahan radiometrik pada citra satelit. Ada 3 jenis kesalahan itu efek atmosfer ya seperti berikut. 2 noise sensor detector, 3 efek topografi iluminasi. Contohnya seperti ini. Dan koreksinya. Lanjut, C2. Distorsi geometrik, penyebab dan koreksi GCP. Penyebab distorsi geometrik itu penyebabnya ada posisi gerak satelit, kelengkungan bumi, rotasi bumi, relief, topografi. Koreksi dengan GCP dan transformasi polinomial orde 1 yaitu seperti berikut. Identifikasi GCP itu seperti ini. Tentukan persamaan transformasi. Hitungannya seperti ini. Evaluasi RMSE dan seterusnya itu resampling pixel. 11 C2 C yang bagian C arti nilai RMSE dalam koreksi geometrik. RMSE itu adalah root mean squared error. Itu adalah rumusnya RMSE. RMSE 0,5 pixel, koreksi geometrik sangat baik. Posisi pixel yang telah dikoreksi sangat mendekati koordinat referensi. Diterima untuk pemetaan skala besar. Kalau RMSE 0,5 sampai 1 pixel, koreksi cukup memadai untuk
analisis umum, namun untuk pemetaan kadastar atau overlay multitemporal, presisi tinggi disarankan diperbaiki. Kalau NMSE pixel, koreksi geometrik buruk terdapat NMSE sampai 1 pixel itu, koreksinya itu geometrik buruk, terdapat misregression signifikan, GCP outlier atau diperiksa ulang. Next, kalibrasi radiometrik lensa 9, DN, radiansi, dan refleksasi. Band 3 ini, DN sama dengan 100 ya. Itu rumusnya. Kikalma X 2255, Lmax, Lminnya 0,0, Lmaxnya 20,0 di DN 100, Qcalminnya sama dengan 0. Ini rumusnya. Nih, berikut adalah cara hitungnya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang dalam penjelasan tersebut. Sekian dan terima kasih.